Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita sekarang bahas terkait dengan kasus polisi. Habisi polisi lagi, dugaannya adalah istri dari Brigadir Esko Fascarelli yang bernama Bribtu Rizka Sintiani yang tega menghabisi suaminya sendiri. Pada saat aku lihat kemarin di hari Senin ada rekonstruksi dengan 50 adegan yang diperagakan di tempat kediamannya, tepatnya berada di Dusun Nyur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Lombok Barat. Ini kan si istrinya tidak mau melakukan banyak sekali adegan-adegan dalam rekonstruksi tersebut. Alasannya karena dia mengaku tidak pernah melakukan tersebut. Nah, kalau kita lihat kemarin dari rekonstruksi kan ada dua TKP. Pertama di dalam rumah sekitar tersebut dan di lokasi kedua adalah di belakang tempat tinggal mereka. Nah, pada saat sudah masuk ke adegan keempat atau kedua atau kelima, tapi yang pasti itu adalah di area TKP penemuan, dari tersangka Bribtu Rizka Sintiani sudah tidak mau lagi melakukannya lagi karena itu sebagai bentuk bahwa dia membantah apa yang dituduhkan oleh penyidik. Nah, sebenarnya apa sih alibi dari tim Bribtu Rizka Sintiani dan juga dari penyidik Satreskrim Polres Lombok? Apa yang menetap membuat hasil gelar perkara itu istrinya sebagai tersangka? Nah, kita lihat dulu adalah dari kedua belah pihak. Yang pertama, kalau aku lihat dari berbagai sumber media, tidak ada statement secara resmi terkait dengan alat bukti apa aja untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, tapi sudah ada kisi-kisinya. Misalnya begini, hasil gelar perkara pada 19 September 2025 ditemukan ada bercak noda merah milik korban di beberapa barang di rumah mereka. Yang kedua adalah gabungan antara pemeriksaan ponsel dan juga lokasi kejadian. Oke, kita dalami adalah yang pertama terkait dengan noda merah tersebut yang sudah dikonfirmasi itu adalah milik dari korban Brigadir Esko Fascarelli yang berusia 29 tahun. Nah, pertama itu terletak di handuk sang anak. Kedua, ada di belakang pintu ruangan anak. Dan ketiga, ada di tisu. Ini adalah data yang tak terbantahkan sebenarnya. Karena kalau sudah noda merah seperti ini, bagaimana ceritanya ada noda merah tersebut dari korban yang berada di handuk, di belakang pintu, dan juga di tisu. Padahal di rumah tersebut tidak ada indikasi ada orang lain masuk. Kalau misalnya gitu ya, ada indikasi orang lain masuk, ada nggak kayak kerusakan pintu, jendela dipaksa, ada barang-barang yang tidak sesuai tempatnya. Itu menurut aku menjadi salah satu alasan kuat dari kejadiannya kan ditemukan tanggal 24 Agustus 2025 hari Minggu, kemudian penetapan tersangkanya itu 19 September. Artinya dari pihak penyidik itu menetapkan sesama anggota polisi juga istri dari korban ini butuh waktu yang sangat matang dan juga lama. Bukan hari ini ditemukan, besok ditetapkan tersangka. Jadi kehati-hatian kalau aku lihat dari tim penyidik ini sudah luar biasa. Tapi coba kita dengarkan alibi dari Rosihan Zulbi, kuasa hukum tersangka Bribtu Rizka Sintiani yang bertugas di Polres Lombok Barat, teman-teman. Jadi gini, pertama kali hilang dari Brigadir Esko itu dikatakan adalah hari Selasa, 19 Agustus 2025, itu adalah kontak hilang pertama kali. Terus ditemukannya hari Minggu tanggal 24 Agustus. Artinya ada sekitar berapa itu? 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sekitar 5 hari itu hilang. Kan salah satu narasi yang beredar bahwa kenapa kok dari istrinya tidak melakukan pelaporan? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa yang menemukan pertama kali adalah mertuanya? Ini dibantah kuat oleh Rosihan Zulbi, kuasa hukumnya, yang mengatakan bahwa kalau dibilang tidak dilakukan pencarian, itu tidak benar. Karena sudah bertemu langsung dengan atasan-atasan, bahkan dari Propam pun juga sudah bertemu langsung dengan tersangka ini untuk mencari tahu di mana keberadaannya. Kenapa dia tidak mau melaporkan? Dugaannya sih, kalau menurut Rosihan Zulbi ini adalah agar tidak kenapa-napa suaminya. Takutnya dia kabur dalam tanda kutip, nggak jelas gitu, nanti balik lagi
malah nanti bisa kena disiplin dari propamnya. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, yang menemukan pertama kali kan kalau kita lihat di video pertama aku bahas awal, katanya adalah mertuanya. Nah, di sini dibantah. Yang pertama menemukan itu sebenarnya bukanlah mertuanya, tetapi ada tetangga. Jadi tetangga itu ada 3 orang. Jadi ada salah satu tetangganya yang baru lahiran, jam 9 pagi itu sudah mulai mencium aroma yang nggak sedap. Jadi rumah korban dan tersangka, di belakangnya lagi ada rumah, nah ditemukannya di belakang rumah itu teman-teman. Jadi kayak perbukitan begitu lokasinya. 9 pagi tersebut, tetangganya tersebut sudah mencium aroma yang nggak sedap, kemudian kakaknya atau kerabat lainnya jam 2 siang mencoba mencari di mana sumber tersebut dan ternyata ada yaitu ditemukan adalah kondisi yang sudah sangat mengenaskan tersebut. Bahkan juga pada saat dilihat pertama kali itu bukan langsung dari si mertuanya tapi ada 3 orang pertama sebenarnya yang sudah melihat dari awal tapi tetangganya dan ini sudah diberikan keterangan. Nah, bagaimana dengan alibinya terkait dengan 19 Agustus 2025 pada saat sudah mulai kontak hilang tersebut? Ini adalah pertemuan pertama kali. Katanya begini bahwa di hari itu seperti biasa kegiatannya jam 6 sampai jam 7 pagi masih persiapan, sang suami katanya memakai baju preman dalam tanda kutip karena sebagai seorang intel itu dia yang bertugas mengantarkan anak ke sekolah sekaligus juga berangkat ke kantornya ke Polsek Sekotong. Ini dikonfirmasi bahwa di tanggal tersebut juga korban sudah melakukan absensi. Nah, kemudian sang tersangka juga pada saat itu bersamaan berangkatnya dia menuju ke kantornya secara langsung juga sebagai seorang anggota polisi, tapi beda tempat ya, dia di Polres Lombok Barat. Nah, jam 10 pagi ini tersangka itu ngechat ke almarhum terkait dengan uang remunerasi, terus juga stok susu dan juga kebutuhan anak. Katanya mau di stok atau enggak. Kalau aku bisa menduga nih, kenapa ngomongin uang remunerasi mungkin? Nanya, Pak, uangnya udah keluar belum gitu? Ini mau stok susu nih buat anak-anak. Mungkin ya seperti itu karena tidak detail keterangan dari kuasa hukumnya. Nah, setelah itu dijawabnya dari sang korban atau suami adalah, iya, stok aja. Nah, jam 1 siang dia itu izin pulang bersama anaknya. Siapakah dia itu? Ya, dia ini adalah istrinya atau tersangka. Jadi anaknya itu ada yang nganterin ke tempat kerjanya di Polres Lombok Barat. Dan saat itu jam 1 siang dia pulang, nganterin anaknya, makan siang, kemudian langsung tidur siang bareng sama anak-anaknya. Nah, jam 3.50 atau hampir jam 4 sore, itu mereka siap-siap akan berangkat ke Mataram untuk beli susu bareng sama adik sepupu dan juga kedua anaknya. Ada adik sepupu yang usianya kayaknya kalau nggak salah masih SMP, jadi masih belasan tahun. Nah, pada saat mereka mau belanja tersebut pun mereka sempat mampir untuk beli kopi di Indomaret dan sempat ngechat suaminya, tapi kok nggak dibales. Nah, gara-gara nggak dibales itu, dia menghubungi salah satu kerabat dari suaminya, teman kerja, kolega satu kantor, nanya, namanya Robi katanya, Robi, tolong tanyakan ke suami saya kenapa chatnya nggak dibales. Dibilangnya bahwa, oh dia ada kok di belakang polsek, nanti dibales katanya. Ya sudah, langsunglah si tersangka ini bareng sama kedua anak dan sepupunya pergi ke toko Citra dan belanja di situ. Nah, jam 5 itu dia sudah sampai rumah atau OTW ke rumah. Tapi di jalan sebelum dia pulang itu sembari pulang dia sempat menelpon suami, diangkat tetapi nggak ada suaranya. Tapi dia ngebales dengan chatnya adalah au ah katanya gitu. Kalau itu betul terkait dengan au ah artinya kan itu indikasi dia lagi kesel, dia lagi sebel. Ada komunikasi yang nggak lancar antara suami istri ini. Indikasi adanya permasalahan. Nah, setelah itu, setelah selesai berbagai macam perintilannya, dia mendrop adik sepupunya dan juga kedua anaknya, dan dia langsung inisiatif, katanya langsung menuju ke kantor sang suami, tapi dia nggak masuk ke kantor di Sekotong tersebut, dia tuh nunggu di Alfamart depan kantor suaminya. Nah, dia ngechat juga temannya gitu, jam 6 sorean, bilang bahwa udah sampai di polsek, kasih tahu temennya katanya, aku udah di depan nih ke si teman dari suami, karena chatnya nggak dibales-bales, nggak diangkat-angkat lagi. Tapi dikabari bahwa, oh si Esko itu sudah pulang, katanya orang tuanya lagi sakit.
Ya udah, karena udah tahu menurutnya adalah suaminya udah pulang, dia langsung pulang lagi ke rumah. Sampailah di rumahnya itu sekitar setelah Isya. Dan pada saat itu dia ngechat ke sang mertua karena berbeda kota tempat tinggalnya. Di chat bilang bahwa ini si suaminya kan sempat di chat, ini kemana ya? Kok Esko nggak ada? Awalnya dibilang bahwa udah nggak usah dicari-cari, orang lagi kerja, lagi dinas, ngapain sih dicari-cari, ngeganggu aja. Nah, kemudian malamnya pada saat dia pulang ngasih tahu bahwa oh sudah ada di rumah begitu karena pada saat dia pulang di tanggal tersebut dia udah ngelihat motornya Esko itu berada di sana, tetapi dia mencari-cari ke belakang dan sebagainya tidak ditemukan. Itu adalah di hari pertama menghilangnya Esko. Nah, pertanyaannya adalah selama tanggal 19 menuju ke 24 ini ada peristiwa apa? Karena 24 Agustus 2025 itu adalah ditemukannya korban. Ditemukan bukan berarti itu adalah sama dengan waktu kematiannya. Hasil otopsi harusnya bisa mengkonfirmasi ini kapan sebenarnya Esko itu dihabisi. Bisakah di hari itu atau sehari sebelumnya? Ini akan berhubungan dengan alibi. Dugaannya sih ini berhubungan dengan waktu kepergian dari sang istri di tanggal 19 Agustus tersebut. Dia sepertinya ngebuat alibi bahwa pada saat kejadian sang suaminya berpulang dalam tanda kutip dihabisi seseorang tersebut atau sejumlah orang, dia sedang berada di luar. Itu alibi yang sepertinya dipakai. Nah, tetapi selama proses menghilangnya sang suami itu ada beberapa kejanggalan yang sudah menjurus kayaknya ke motif nih teman-teman. Katanya gini, di hari Rabu berarti kalau hari Selasa jadi sehari kemudian sekitar tanggal 20 ya. Wira, anggota polisi juga teman mereka ngasih tahu nih katanya suaminya ini punya banyak hutang di beberapa temennya. Bahkan mereka tuh kayak video call bareng lewat aplikasi mungkin WhatsApp ya. Ngasih tahu ada Anam, Robi, Wira, Rizka, nama-nama yang disebutkan. Ngasih tahu bahwa Esko itu punya hutang. Hutang yang pertama 50 juta, kedua 5 juta, dan masih ada beberapa juta lagi lainnya. Nah, pada saat itu si Rizkanya, tersangka ngasih tahu bahwa, waduh saya nggak tahu nih di mana Esko udah beberapa hari ini nggak pulang katanya. Ya sudah, pada saat atasannya nanya di mana sebenarnya Esko, Propam dan sebagainya, si Rizka ini ngasih inisiatif bahwa kayaknya dia tuh pergi ke Abah gitu. Abah tuh kayak guru spiritualnya Esko yang diduga katanya dia sering pergi ke sana. Ya udah atasannya ngecek ke sana dibilang bahwa tidak ada kok yang namanya Esko kesini, jarang sekali dia kesini begitu. Ya sudah, Jumat paginya si tersangka atau istrinya itu inisiatif pergi ke Lombok Timur ke rumah orang tuanya Esko untuk mencari keberadaannya tetapi tidak ada dan sepi orangnya, dia nggak ketemu sama mertuanya, dia langsung balik lagi. Ini sebenarnya sudah cukup janggal sih. Kenapa nggak komunikasi dulu? Kalau hanya sekedar melihat ya mohon maaf ya, di era sekarang kenapa nggak telepon aja, video call? Kenapa kok harus sampai ngelihat secara langsung bahkan juga tidak ada komunikasi dengan pihak keluarga? Kalau dugaannya adalah dia memang hanya langsung datang, langsung pulang lagi. Nah, selama hilang kontak pun si Rizka ini juga dilaporkan tidak pernah masuk kantor. Alasannya dia karena dia sibuk mencari keberadaan suaminya. Nah, hari Sabtunya, ini berarti sehari sebelum ditemukan, orang tua dari korban atau mertuanya tersangka ini datanglah ke rumah untuk mencari keberadaan Esko di mana belum ditemukan juga. Nah, terus setelah itu, ya udah di hari Minggunya baru ditemukan. Jadi dari kronologi versinya dari tersangka ini, jujur masih banyak masyarakat yang aku lihat kayaknya nggak percaya begitu. Tetapi ada satu hal yang bisa kita pelajari di sini, sepertinya alat bukti yang dijadikan untuk menetapkan dia tersangka oleh penyidik sudah sangat kuat sih, karena saintifik banget. Ada noda merah dan beberapa hal tadi yang aku sampaikan. Dan alibi-alibi yang dibangun oleh tersangka ini menurut aku sangat lemah teman-teman. Apalagi juga ada handphone yang bisa menunjukkan keberadaan lokasi, baik itu lokasinya tersangka ataupun juga korban. Apalagi juga TKP-nya nggak jauh-jauh dari situ. Jadi apakah kalian yakin alibi dari si tersangka Bribtu Rizka Sintiani ini adalah kenyataannya? Ataukah memang sudah benar dari penyidik sudah menetapkan dia sebagai tersangka? Selama belum ada putusan dari pengadilan, jatuhnya adalah masih dugaan teman-teman. Karena kalau sudah ada putusan pengadilan ingkrah,
baru ini sudah dikatakan dia adalah pelakunya. Ya sudah, kita tunggu nanti pasal yang dikenakan ini salah satunya adalah pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang hukumannya bisa seumur hidup atau bahkan bisa hukuman mati. Kalau ada update terbaru, silakan hubungi ke sosial mediaku, baik itu di Instagram, Facebook page, ataupun juga TikTok di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.